Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Boneka adalah salah satu mainan yang hampir semua orang tuh suka ya guys. Mulai dari anak-anak, bahkan hingga yang tua-tua kayak kalian juga pasti masih banyak yang suka boneka kan? Termasuk juga aku. Tapi apa jadinya ya kalau boneka yang seharusnya menjadi mainan yang menyenangkan justru berubah menjadi teror yang mengerikan? Hari ini aku akan membahas boneka-boneka paling mistis, paling berhantu di dunia. So, stay tune ya guys. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Oke, yang pertama adalah boneka Mandy. Mandy adalah sebuah boneka porselen yang diproduksi di Inggris dan Jerman sekitar tahun 1910 sampai 1920-an. Sekilas boneka ini nampak seperti boneka biasa dengan rupa bayi yang mengenakan baju putih yang sangat amat mengebaskan dan lucu. Namun di balik penampilannya yang mengebaskan itu, Mandy ternyata merupakan salah satu boneka paling berhantu loh guys. Jadi sebenarnya boneka Mandy ini adalah boneka yang dimiliki oleh seseorang bernama Miranda, yang pada tahun 1991 akhirnya memutuskan untuk menyumbangkan boneka Mandy ini ke Museum Quesnel and District Museum di Columbia. Miranda mengungkapkan bahwa selama Mandy berada di rumahnya, terjadi serangkaian teror yang sangat amat mengganggu hidupnya. Mulai dari ia sering mendengar suara tangisan bayi di malam hari yang berasal dari ruang bawah tanahnya, sehingga selalu mengganggu tidurnya, hingga jendela yang tiba-tiba terbuka padahal sebelumnya sudah tertutup dan dikunci. Tapi setelah boneka tersebut dipindahkan ke museum, kejadian-kejadian aneh di rumah Miranda tiba-tiba lenyap. Hal ini membuktikan bahwa sumber masalahnya adalah di boneka Mandy itu. Namun setelah dipindahkan ke museum, terornya pun juga berpindah ke sana, di mana staf-staf itu sering banget melaporkan adanya peristiwa-peristiwa aneh. Salah satunya adalah makan siang yang tiba-tiba berpindah ke tempat lain, bahkan hilang tanpa jejak. Staf museum juga sering banget mencatat adanya laporan mengenai suara langkah kaki yang tiba-tiba terdengar di sekitar boneka tersebut, padahal setelah dicek di sana tidak ada siapa-siapa. Dan pada saat pertama kali dipajang, boneka ini tuh menghadap ke pintu masuk, sehingga para pengunjung yang datang akan berhadapan langsung bertatap muka dengan boneka Mandy. Namun akhirnya boneka ini dipindahkan ke tempat lain di dalam museum karena munculnya rumor yang mengatakan bahwa boneka ini bisa menyakiti boneka lain atau merusak boneka lain. Banyak juga laporan dari pengunjung bahwa pada saat mereka merekam Mandy, terlihat mata boneka Mandy ini seperti mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Beberapa orang bahkan mengklaim pernah melihat boneka ini berkedip. Gimana guys? Udah serem belum? Oke, next, boneka Okiku. Kisah legendaris boneka Okiku dimulai sekitar tahun 1918 ketika seorang anak laki-laki pergi berkunjung ke Pulau Hokkaido, Jepang. Di sana ia membeli sebuah boneka untuk diberikan kepada adiknya yang bernama Okiku. Adiknya pun sangat-sangat menyukai boneka tersebut. Bahkan saking sukanya dengan boneka tersebut, Okiku menamai boneka pemberian kakaknya itu dengan namanya sendiri, Okiku. Teror mulai menghantui keluarga tersebut setahun kemudian pada saat Okiku meninggal dunia. Dalam mengenang dan menghormati putri mereka yang telah tiada, keluarga tersebut menempatkan boneka Okiku di altar rumah mereka. Dan hal ini adalah sebuah tradisi yang umum di Jepang, di mana benda-benda yang memiliki makna khusus dari orang yang sudah meninggal akan diletakkan di altar sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal itu. Namun kejadian-kejadian aneh mulai terjadi beberapa bulan setelah boneka tersebut diletakkan di altar. Anggota-anggota keluarga tersebut menyadari bahwa rambut boneka tersebut lambat laun mulai tumbuh. Fenomena ini menjadi mengejutkan dan membingungkan karena rambut boneka semestinya nggak tumbuh kan guys. Tapi boneka Okiku rambutnya makin lama makin panjang. Beberapa waktu setelah itu, keluarga yang masih berduka harus pindah rumah. Dan dengan berat hati, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk menawarkan boneka Okiku
untuk diletakkan di kuil Manenji di Hokkaido. Keluarga tersebut pun berharap bahwa dengan memberikan boneka tersebut ke kuil, mereka dapat melepaskan hubungan spiritual yang mungkin terkait dengan pertumbuhan aneh di rambut boneka tersebut. Namun legenda boneka Okiku tidak berakhir di sana. Hingga saat ini diceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus tumbuh. Menurut laporan dari Demonic Dolls, setiap tahun seorang pendeta harus memotong rambut Okiku agar tidak semakin panjang. Fenomena ini menjadikan boneka Okiku sebagai salah satu cerita boneka yang paling terkenal di Jepang. Oke, next, dan ini yang terakhir. Boneka Robert. Kisah ini bermula di Key West, Florida, pada awal abad ke-20. Boneka Robert yang dinamai sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu seorang anak bernama Robert Eugene Otto. Boneka itu dipercaya diberikan oleh seseorang pembantu keluarga yang memiliki keahlian dalam sihir voodoo. Dan dikatakan bahwa boneka tersebut diberi kehidupan oleh kekuatan supranatural. Menurut legenda, Robert Eugene Otto terlihat berbicara dengan boneka tersebut, dan orang-orang yang berada di sekitarnya mengaku mendengar suara balasan yang berasal dari boneka tersebut. Pemilik baru boneka tersebut juga mengklaim bahwa mereka melihat ekspresi wajah boneka tersebut terlihat berubah-ubah, dan konon boneka tersebut memiliki kekuatan untuk mendatangkan keberuntungan atau bahkan malapetaka. Ketika Robert Eugene Otto meninggal, boneka tersebut dikirim ke Museum Key West, di mana hingga hari ini banyak banget orang yang percaya bahwa boneka tersebut masih memiliki kekuatan supranatural. Orang-orang yang berkunjung ke museum tersebut juga sering banget melaporkan pengalaman-pengalaman misterius mereka, seperti merasa ditatap oleh mata boneka tersebut atau mendengar suara anak-anak yang tertawa di sekitar boneka tersebut. Kisah boneka Robert ini telah menjadi legenda urban legend yang terkenal, dan banyak yang percaya bahwa boneka tersebut memiliki aura mistis yang mempengaruhi kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Bahkan konon boneka Robert ini memiliki sebuah kutukan loh guys, di mana siapa saja yang dengan sengaja mengambil foto boneka tersebut tanpa izin, katanya mereka bakalan dikutuk dan mengalami nasib yang buruk. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa sebuah boneka mampu melakukan teror sebegitu seramnya? Dan buat kalian nih yang kalau malam tidur sama boneka, lebih baik kalian hati-hati deh. Siapa tahu nanti malam kalian dapat teror dari boneka kalian. Oke guys, segitu dulu pembahasan aku di video kali ini. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.